Jika Riana terlihat sangat bahagia, berbeda dengan Alfian yang sedari tadi berwajah murung. Tak ada raut bahagia di wajahnya. Semua terasa hambar. Tatapannya kosong dengan pikiran melayang-layang. Bahkan Riana yang berada di sisinya tak ia pandang sedikit pun. Hingga akhirnya sesuatu berhasil mencuri perhatian Alfian. Ia terpaku sosok yang tengah menata beberapa menit di meja tengah. Bagaimana tidak, sosok wanita di antara ratusan tamu itu adalah Aileen. Alfian terpaku memandangi Aileen yang malam itu tampak manis alami. Perutnya semakin membesar. Untuk kesekian kali Alfian merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Melihat Aileen cukup kerepotan dengan perut yang membesar. Pasti sangat sulit baginya untuk melakukan semua pekerjaan itu. Dan, bukan hanya Alfian yang terkejut melihat keberadaan Aileen. Aileen pun sama terkejutnya saat menoleh dan baru menyadari bahwa sang empunya acara ternyata adalah Alfian dan Riana. Jadi yang tunangan itu Tuan Alfian dan Kak Riana. Tiba-tiba Aileen merasakan dadanya penuh sesak. Ayah dari anak dalam kandungannya kini sedang bersama wanita lain dalam posisi cukup mesra di mata Aileen. Dan, dengan bodohnya air mata yang berusaha ditahan itu meleleh. Aileen berusaha menyembunyikan agar tak seorang pun melihat. Aku harus cepat pergi dari sini. Sementara itu, Riana yang menyadari Alfian sedang terfokus akan sesuatu, ikut mengarahkan pandangannya ke tempat yang sama. Alangkah terkejut Riana saat mendapati adik tirinya berada di sana. Pantas saja sejak tadi Alfian terkesan mengabaikan dirinya. Sialan. Jadi Aileen adalah salah satu karyawan catering. Riana membatin kesal. Detik itu juga berbagai rencana jahat tersusun di otaknya. Tidak akan ia biarkan Aileen mengacaukan apa yang sudah ia perjuangkan mati-matian. Kamu kenapa sih, Al? Dari tadi aku lihat kamu diam saja, tanya Riana, yang kini bergelayut manja di lengan laki-laki itu. Tidak apa-apa. Dari dulu aku memang seperti ini, kan? Aku tahu, tapi ini hari pertunangan kita. Setidaknya kamu senyum, dong. Bermaksud mengalihkan perhatian Alfian dari Aileen. Alfian hanya menghela napas kasar. Ia melepas tangan Riana yang melingkar di lengannya. Kemudian melangkah begitu saja tanpa kata. Riana yang kesal hanya dapat menatap punggung Alfian yang berjalan menuju ruangan depan. Ia lantas memberi isyarat kepada seorang petugas hotel. Mas, bisa bantu saya? Ucapnya, sambil merogoh tas dan mengeluarkan lembaran uang. Kemudian membisikkan sesuatu di telinga pria tersebut. Aileen melangkah dengan sedikit terburu-buru. Ia harus segera meninggalkan gedung hotel sebelum Alfian atau Riana menemukannya. Sedikit tanda tanya terbesit di benaknya, mengapa saat ia ingin menjauh, takdir seolah mempertemukannya kembali dengan Alfian. Lelaki yang sebelumnya memberi ancaman akan menghancurkan hidupnya. Ketika hendak menuruni tangga, Aileen tiba-tiba merasakan dorongan kuat pada punggung, yang membuatnya kehilangan keseimbangan. Sehingga terjerembab di antara anak tangga. Kemudian terguling ke bawah dan terhempas dengan posisi perut mendarat lebih dulu. Arg! Aileen mengerang keras ketika merasakan nyeri menjalar ke perut. Nyeri hebat yang jauh lebih besar dibanding kontraksi palsu yang biasa dialaminya. Jeritan Aileen memenuhi udara. Sakit yang berpusat di perut terasa semakin menjadi-jadi. Dan hanya dalam hitungan detik, orang-orang yang berada di sekitar sudah berkerumun. Suasana panik pun mendominasi. Alfian sedang menenangkan diri di luar ruangan. Pertemuan dengan Aileen tadi membuatnya kehilangan fokus. Terlebih saat turun dari panggung, ia tak menemukan wanita itu lagi di antara para tamu. Entah Aileen menghilang kemana. Seharusnya Alfian tak perlu peduli dengan Aileen.
Terserah ia tinggal bersama siapa dan bekerja sebagai apa. Toh, bukan urusannya. Tetapi, entah mengapa Alfian selalu merasakan sesuatu yang aneh setiap kali memandangi perut Aileen. Dan ia merasakan sakit ketika melihat Aileen masih bekerja dengan perut membesar. Lamunan Alfian buyar kala mendengar suara keributan yang berasal dari kerumunan orang-orang tak jauh dari tempatnya duduk. Ada kepanikan di sana. Di sana ada apa ya, Pak? Tanya Alfian pada seorang petugas hotel yang tampak terburu-buru. Itu ada wanita hamil jatuh dan pendarahan, jawab pria itu. Dahi Alfian berkerut tipis. Entah mengapa pikirannya langsung tertuju pada Aileen. Ark. Aileen menjerit ketika merasakan nyeri menjalar semakin kuat di perut. Tenaganya seperti hendak tercabut dari raganya. Bahkan untuk sekedar bergerak pun begitu sulit. Kelopak matanya menutup dan terbuka secara perlahan. Namun, sekeliling terasa buram dalam pandangannya, dan waktu seolah bergerak pelan. Napasnya terengah-engah. Dalam sisa kesadaran, Aileen masih dapat mendengar riuhnya suara orang-orang di sekitar. Hingga tak lama berselang ia merasakan tubuhnya dipeluk erat, entah oleh siapa. Namun, yang pasti Aileen masih dapat menghirup aroma parfum yang menguar dari tubuh yang sedang mendekapnya. Bangun, Aileen. Ia merasakan pipinya ditepuk pelan berkali-kali, serta mendengar suara tak asing meneriakkan namanya dengan panik. Memekik tepat di telinga. Bertahan sebentar saja. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Aileen merasakan tubuhnya seperti melayang. Seseorang berlari cepat mengangkat tubuhnya entah kemana. Perlahan Aileen membuka mata. Namun, lagi-lagi semuanya gelap. Yang terlihat hanya bayangan tersamar. Kesadarannya pun semakin menurun. Alfian berjalan mondar-mandir dengan gelisah di depan sebuah ruangan berpintu kaca. Sudah setengah jam Aileen di dalam sana, namun belum ada dokter yang keluar untuk memberitahu keadaan wanita itu. Alfian menghempas tubuhnya di kursi tunggu. Frustrasi, bahkan ia tak lagi menghiraukan ponselnya yang sudah puluhan kali berdering. Seluruh pikirannya hanya tertuju pada Aileen dan anak dalam kandungannya. Permisi, apa Anda suami pasien? Seorang dokter wanita tiba-tiba muncul dari balik pintu. Alfian diam mematung. Tak tahu harus memberi jawaban apa. Panik membuatnya tak dapat berpikir jernih. Lidahnya pun terasa kaku. Kenapa, Dok? Kondisi pasien sangat lemah dan tidak sadarkan diri. Harus segera dilakukan tindakan operasi. Kalau tidak, bisa membahayakan ibu dan bayi dalam kandungannya. Layaknya tersambar petir, Alfian tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Dadanya penuh sesak, seolah udara dalam ruangan itu tak cukup baginya untuk bernapas. Perasaan aneh ini benar-benar menyiksa, seolah terjadi kepada istri dan anaknya sendiri. Lakukan saja yang terbaik, dokter. Baik, kalau begitu silahkan ikut saya ke dalam. Tanpa pikir panjang, Alfian langsung mengikuti langkah sang dokter. Di dalam sana terlihat salah satu dokter sedang menyiapkan peralatan medis. Ada pula yang menyiapkan berkas-berkas. Sementara Aileen sedang terbaring di ranjang pasien dalam keadaan tak sadarkan diri. Di sisinya ada dua orang perawat yang tengah kesulitan melepas pakaiannya yang penuh noda darah. Entah dorongan dari mana, Alfian segera mendekat. Membantu dua perawat itu menempatkan seluruh pakaian Aileen hingga menampakkan perutnya yang buncit. Alfian menatap wajah pucat wanita itu. Sebelah tangannya terangkat untuk mengtigalus P3 root. Begitu telapak tangannya bersentuhan dengan permukaan P3 root, ada perasaan aneh yang sulit ia jabarkan. Apalagi ketika merasakan bayi di dalamnya bergerak. Seolah merespon sentuhan Alfian.
Di gedung hotel, Riana terlihat galau di tengah keramaian. Sudah 15 menit ia mencari Alfian di antara kerumunan para tamu. Sebab acara inti, yaitu peresmian pertunangan dengan pertukaran cincin akan segera tiba. Namun, calon tunangannya itu tak kunjung memunculkan diri. Entah kemana dia pergi. Riana, Mama dengar Alfian tidak ada, iya? Tanya Mama Feni. Wanita itu juga panik sama seperti Riana. Iya, Mah. Aku sudah cari kemana-mana, tapi Alfian tidak ada. Riana menjatuhkan tubuhnya di kursi. Matanya mulai melelehkan cairan bening. Memangnya Alfian tidak bilang sama kamu mau kemana? Riana hanya menyahut dengan gelengan kepala. Mami palsu yang sejak tadi berada di sisinya sedang berusaha menenangkan. Kita tunggu saja dulu. Siapa tahu Alfian sedang ada keperluan di luar. Tidak mungkin dia meninggalkan acara pertunangannya sendiri. Dia pasti akan kembali, bujuk Mama Feni, seraya mengusap bahu Riana. Kamu sudah coba telepon? Sudah, Mah. Tapi tidak dijawab. Riana mulai terisak-isak hingga makeup yang memoles wajahnya luntur. Melihat itu, Mama Feni pun kebingungan. Sebab putranya tiba-tiba saja menghilang di puncak acara. Bisa malu mereka jika sampai Alfian tidak kembali. Di pintu terlihat Galih sedang berjalan ke arah mereka dengan sedikit tergesa-gesa. Bagaimana? Tanya Riana ketika melihat Galih mendekat ke arahnya. Tidak ada. Informasi yang disampaikan Galih membuat Riana langsung lemas. Pikirannya menebak apakah Alfian sengaja meninggalkannya di puncak acara untuk mempermalukannya. Tega sekali. Kamu yakin sudah cari kemana-mana? Di depan, di taman belakang, di toilet. Riana mencecar, hendak memastikan. Aku sudah keliling, Riana. Tapi Alfian memang tidak ada. Mobilnya juga tidak ada di parkiran. Ya ampun, lalu kemana anak itu? Mama Feni membuang napas kasar. Tak tahu harus berbuat apa lagi. Geram kepada putranya sekaligus iba kepada Riana yang kini sedang terisak-isak. Tadi salah satu petugas keamanan bilang, ada karyawati catering jatuh di tangga dan mengalami pendarahan. Alfian yang bawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit mana? Tidak tahu, Tante. Katanya Alfian gendong wanita itu ke mobilnya dan langsung pergi. Riana tersentak. Kedua tangannya terkepal di bawah meja. Ia menduga bahwa orang catering yang dimaksud Galih adalah Aileen. Senjata makan tuan mungkin adalah perumpamaan yang paling tepat untuk Riana. Setiap kali ia menjahati Aileen pasti berbalik menyerangnya. Mulai dari malam ia dan ibunya menjual Aileen, dan ternyata yang membelinya adalah Alfian. Dan malam ini Riana membayar orang untuk mencelakai Aileen, tetapi justru ditolong Alfian. Riana benar-benar ingin mengamuk dan memaki takdir. Jadi bagaimana ini sekarang, Jeng? Bisa-bisanya Alfian meninggalkan Riana hanya demi seorang karyawati catering. Memangnya tidak ada orang lain yang bisa menolong? Mami Trisa membuka suara melayangkan protes. Maafkan saya, Jeng Trisa. Mungkin Alfian panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Mama Feni melirik Galih. Kamu sudah coba hubungi Alfian? Sudah, Tante. Tapi tidak dijawab. Chat juga tidak dibaca. Semakin frustrasi saja Mama Feni dibuatnya. Ia kembali mengusap pucuk kepala Riana. Riana sayang, bagaimana kalau kita tunggu Alfian dulu? Siapa tahu dia sudah di jalan perjalanan kembali ke sini. Tak ada sahutan dari Riana. Pikirannya saat ini sangat kalut dan takut. Bagaimana jika anak dalam kandungan Aileen benar-benar benih Alfian? Dan bagaimana jika Aileen memberitahu Alfian
bahwa Riana dan ibunya lah yang telah menjualnya malam itu. Jika itu terjadi, semua rencana Riana untuk mendapatkan Alfian bisa gagal total. Sudah hampir 2 jam operasi berjalan, namun belum ada tanda-tanda akan selesai. Alfian memilih duduk di kursi sambil menyandarkan punggung. Menatap ke mejanya yang penuh bercak darah Aileen. Kenapa juga aku harus setakut ini? Bukankah Aileen dan anak itu bukan siapa-siapaku? Alfian pikir harus cepat menghubungi keluarga Aileen, atau paling tidak ayah dari anak yang dikandungnya. Dia sendiri tidak mungkin terus terjaga di rumah sakit, sementara mereka tidak memiliki hubungan apa-apa. Alfian meraih tas kecil milik Aileen dan membukanya. Berharap menemukan ponsel milik wanita itu untuk mencari nomor kontak keluarganya. Namun di dalam tas tak ada ponsel sama sekali. Hanya ada dompet kecil dan kunci kamar. Apa dia tidak punya HP? Dahi Alfian berkerut tipis. Perlahan ia membuka dompet milik Aileen. Lancang memang, tetapi tidak ada pilihan lain. Mungkin di dalam dompet ada nomor telepon atau sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk. Namun, tak ada petunjuk apapun di dalam dompet lusuh tersebut. Hati Alfian pun kembali nyeribak ditusuk belati tajam ketika menemukan 2 lembar pecahan 10 ribuan dan juga selembar 5 ribuan. 25 ribu. Uang yang dia punya hanya segini. Lagi, Alfian bergumam. Angka 25 ribu sudah pasti hanya recehan baginya. Berbeda dengan Aileen. Uang ini mungkin ia gunakan untuk mengisi perut. Tapi, bisa makan apa dia dengan uang segini? Bahkan untuk membeli secangkir kopi yang biasa dinikmati Alfian di kafe saja tidak akan cukup. Alfian menekan rasa aneh yang seolah memaksa bola matanya berair. Ia seorang pria dewasa dan pantang baginya untuk meneteskan air mata. Alfian mengeluarkan ponsel dari saku celana. Baru membuka saja sudah terlihat puluhan pemberitahuan panggilan tidak terjawab dan juga puluhan pesan masuk. Alfian tak memerdulikan. Ia sudah dapat menebak itu dari Mama, Oma atau Riana karena ia meninggalkan acara pertunangan begitu saja. Astaga, Al. Kamu kemana saja? Tante dan Oma marah besar karena kamu sudah mengacaukan malam ini dan membuat malu. Omelan panjang Galih menjadi sambutan menyebalkan saat panggilan terhubung. Tetapi, bukan Alfian namanya jika peduli. Tolong cepat ke sini, bawakan pakaian bersih dan dompetku yang ketinggalan di kamar. Bukannya menanggapi omelan Galih, Alfian malah memberi perintah seenak jidat. Memangnya kamu di mana sekarang? Aku ada di rumah sakit Cipta Harapan, jawabnya. Oh ya, jangan beritahu siapapun kalau aku ada di sini. Termasuk Mama, Oma, apalagi Riana. Memangnya kenapa? Lagi pula sedang apa kamu di sana? Kenapa tadi tidak cepat kembali ke hotel? Apa kamu sadar kekacauan macam apa yang sudah kamu perbuat? Hela napas Alfian terdengar berat. Ceritanya panjang, nanti ku jelaskan. Bawa saja yang ku minta sekarang. Sebenarnya hati Galih masih dipenuhi perasaan jengkel. Alfian benar-benar membuatnya repot malam ini. Namun, mendengar nada Alfian yang datar, ia memilih untuk tidak banyak bertanya. Oke, tunggu. Di rumah sakit mana tadi? Cipta Harapan. Unit bersalin. Aku segera ke sana. Tapi ingat, jangan sampai Mama atau siapapun tahu aku di sini. Panggilan terputus. Alfian kembali. Bersandar di kursi ruang tunggu. Merasa bingung dengan dirinya sendiri. Sebenarnya Alfian merasa tidak perlu sepeduli itu dengan Aileen. Tetapi hati kecilnya tak dapat mengabaikan wanita itu. Bagaimanapun juga ia adalah laki-laki pertama yang menyentuh Aileen,
meskipun anak yang dilahirkan wanita itu bukan benihnya.